Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang metode untuk pelajaran kedua dan tradisional pada MK Ibu Haji Ibu Ade Ika. Ya. Metode tradisional belajar bahasa kedua. Bagaimana belajar bahasa kedua dilihat dari kemunculan metode yang dikategorikan sebagai metode tradisional. 5 dimensi metode belajar bahasa. Yang pertama fokus bahasa, yang kedua belajar makna, yang ketiga belajar struktur, yang keempat orientasi psikologis, yang kelima orientasi linguistik. Itu yang pertama itu fokus bahasa, komunikasi, ujaran versus literasi. Metode dasar berbicara menganggap penerjemah sebagai musuh utama, komunikasi lisan sebagai sesuatu yang primer dalam belajar bahasa. Metode dasar ujaran cenderung menyediakan lingkungan bicara yang memungkinkan belajar mempelajari bahasa target. Membaca dan menulis dapat saja digunakan, tetapi hanya untuk menguatkan apa yang dipelajari dalam ujaran. Belajar makna yang kedua, yaitu memperoleh makna melalui pajanan objek, aktual, peristiwa atau situasi yang menggunakan bahasa target. Makna dipelajari melalui pengalaman langsung dan tidak menggunakan B1 untuk menerjemahkan. Belajar struktur yang ketiga itu eksplikasi versus induksi. Aplikasi meliputi eksplanasi atau menerapkan dalam B1 kaidah dan struktur B2. Sebagai contoh, guru dapat menerangkan anak dengan B1 Jepang bahwa Bing mempunyai subjek plus verb plus objek sebagai dasar. Konstituen kalimat Jepang, bahasa Jepang mempunyai sebuah S, subjek plus objek plus verb. Yang keempat, yaitu orientasi psikologis. Orientasi mentalisme. Orientasi mentalistik akan cenderung mengajak pembelajar memikirkan kalimat-kalimat dan strukturnya, serta belajar tentangnya dengan cara ini. Pembelajar akan diberi banyak waktu untuk memikirkan ujaran dan sedikit waktu untuk drill. Yang kelima itu orientasi linguistik. Mentalisme versus strukturalisme. Linguistik strukturalis merupakan rekaan psikologi behavioris menurut kaum strukturalis seperti Bloomfield, phrase, baik kalimat seperti the jumped akan dianalisis secara sederhana berdasarkan urutan kelas kata artikel plus noun plus verb atau urutan frase. Frase nomina the dog, frase verba jumped. Yaitu metode tradisional, metode translasi grammar, yaitu metode natural, metode langsung, dan metode audiolingual. Yang pertama, metode translasi grammar. Ciri-ciri translasi grammar yaitu metode translasi grammar terdiri dua komponen. Yang pertama, penjelasan dari kaidah tata bahasa secara eksplisit menggunakan bahasa asli. Yang kedua, penggunaan translasi dalam bahasa asli untuk menerangkan makna kosakata dan struktur. Keunggulan metode Gates. Guru yang tidak fasih pun dapat mengajar kelas besar. A. Guru yang tidak begitu fasih dalam bahasa target, baik dalam produksi ujaran maupun pemahaman simaknya. Dan B. Guru dengan pengetahuan bahasa yang tidak begitu lengkap. Selain itu, metode Gates juga diterapkan untuk kelas lebih dari 50 orang sehingga cenderung menjadi kursus dengan 1 kali pertemuan tiap minggu. Natural method, yaitu keuntungan terbesar dari metode adalah bahwa dengan pajanan bahasa dalam konteks alamiah, pembelajar dapat memperoleh kapasitas bertutur, baik dalam produksi maupun komprehensi.
Jires method. Di tangan guru yang baik, metode ini akan gagal. Ini dapat digunakan di kelas besar apabila guru tidak besar bahkan untuk 40 anak. Dan guru mendorong anak untuk berbicara ulang sebagaimana metode alamiah. Metode langsung membutuhkan guru dengan kepisahan tinggi, dan untuk memperoleh guru dengan kualifikasi tersebut tidaklah mudah. Tadi direct method. Bagian mana ya? Bismillah. Direct method. Metode audiolingual, yaitu meskipun DM tersebar luar daripada GTM, tetapi akhirnya kalah dengan kedatangan metode audiolingual. Metode audiolingual ini didukung oleh Fries 1945 dan Lado 1957. Oke, hanya itu saja yang bisa kami uraikan pada kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.